Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah telaah kurikulum. Nama Sonia Putri Andini, NPM 5021213, kelas 4F, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Model perkembangan kurikulum menurut Robert S. Zains mengemukakan ada 8 model perkembangan kurikulum, yaitu 1. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling terkenal. Model ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan yang dipandang efektif. 2. Model grassroots. Model ini merupakan lawan atau kebalikan dari model partaminasatif, dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. 3. Model back curve. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini memiliki 5 bagian: membuat keputusan, memutuskan karena pengembangan kurikulum, menetapkan personal, organisasi, dan prosedur pengembangan kurikulum dan evaluasi. 4. Model alat terbalik tabah. Sesuai dengan namanya, model pengembangan ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. 5. Model Rogers. Rogers mengemukakan model pengembangan ini disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers ini, yaitu pemilihan satu sistem pendidikan, sasaran, dan pengalaman. 6. Model demonstrasi. Model ini diprakasari oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli bermaksud sama mengadakan perbaikan kurikulum. 7. The Systematic Action Pressure. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. 8. Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan kurikulum. Integrasi kurikulum. 1. Model terfragmentasi. Model pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan sains. Model ini melarang disiplin-disiplin ilmu tersebut secara terpisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. 2. Model terhubung. Model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, ke topik satu ke topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, ide yang satu dengan ide lain, tapi masih dalam lingkup satu bidang belajar, misalnya IPA dan IPS. 3. Model diurutkan. Model ini mata pelajaran diatur dan diurutkan. Materi dari mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk mengerjakan secara paralel. 4. Model bersarang. Model yang memadukan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan sosial keterampilan berpikir keterampilan, dan keterampilan isi, konten, spesifik keterampilan, membahas suatu topik. Misalnya ketika siswa belajar sistem pendarahan, targetnya adalah memahami konsep. 5. Model berselaput. Model berselaput ini pendekatan tematik untuk memadukan bahan subjek. Model ini dimulai dengan penentuan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya ingin memperhatikan kerugian dengan bidang studi lain. 6. Model berulir merupakan model pemaduan kurva fokus pada mata kurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Struktur kurikulum di SD. Dalam struktur pengembangan kurikulum melibatkan berbagai komponen atau unsur. Setiap komponen memerlukan pengembangan yang tepat dan serius karena kesatuan, keterkaitan, dan keterpaduan antara berbagai komponen dalam kurikulum merupakan proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Struktur kurikulum terdiri atas 3 komponen, yakni komponen mata pelajaran, komponen mata lokal, dan komponen pengembangan diri. Komponen mata pelajaran dikelompokkan atas 1. Pendidikan agama, 2. Kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. IPA, 6. IPS, 7. Seni budaya dan keterampilan, 8. Pendidikan jasmani, muatan lokal, pengembangan diri. Ini adalah struktur kurikulum SD.